Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Padilah, Manajemen Pendidikan Islam. Materi yang saya ambil adalah benchmarking. Benchmarking adalah teknik manajemen untuk mengatur hasil kerja atau performa organisasi atau perusahaan dengan pembandingan pada ukuran terbaik yang dikenal di lingkungan ekstrak organisasi atau perusahaan. Sederhananya, benchmarking bisa diartikan sebagai patokan atau alat analisasi untuk melihat kinerja organisasi atau perusahaan. Beberapa manfaat benchmarking bagi perusahaan yaitu bisa memperbaiki kinerja perusahaan, menjadi dasar untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau SDM, dan membantu budaya perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Tujuan benchmarking adalah 1. Meningkatkan penjualan, 2. Menjadi bahan evaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dan Padilah, Manajemen Pendidikan Islam. Materi yang saya ambil adalah benchmarking. Benchmarking adalah teknik manajemen untuk mengatur hasil kerja atau performa organisasi atau perusahaan dengan pembandingan pada ukuran terbaik yang dikenal di lingkungan ekstrak organisasi atau perusahaan. Sederhananya, benchmarking bisa diartikan sebagai patokan atau alat analisasi untuk melihat kinerja organisasi atau perusahaan. Beberapa manfaat benchmarking bagi perusahaan yaitu bisa memperbaiki kinerja perusahaan, menjadi dasar untuk peningkatan kemampuan sumber daya manusia atau SDM, dan membantu budaya perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Tujuan benchmarking adalah 1. Meningkatkan penjualan, 2. Menjadi bahan evaluasi. 4. Ada memahami kelebihan dan kekurangan. 5. Memberikan informasi komparatif. Yang tadi 1. Meningkatkan penjualan itu benchmarking dapat menjadi salah satu cara dapat meningkatkan penjualan dengan melakukan identifikasi dan riset pesaing. Suatu bisnis bisa menggunakan untuk membangun strategi pemasaran dan inovasi terhadap penjualnya, produk atau layanan. Dan yang kedua tadi menjadi bahan evaluasi. Tujuan dari benchmarking berikutnya yaitu untuk memahami atau mengevaluasi proses bisnis benchmarking atau membantu untuk mencapai tujuan operasional dan langkah strategis perusahaan. 3. Tadi ada mengembangkan instruktur. Tujuan benchmarking lainnya adalah untuk meningkatkan operasi produktivitas dan manajemen perusahaan. Hal ini dapat mengarah pada aspek seperti lingkungan, keuntungan, finalisasi, produktivitas, keadaan hingga kualitas layanan bagi pelanggan. Dan yang keempat itu ada memahami kelebihan dan kekurangan. Benchmarking itu memiliki tujuan untuk menentukan sistem ukuran dalam manajemen internasional perusahaan. Saat ini masih keunggulan dan kekurangan perusahaan dapat menggunakan langkah-langkah tersebut untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang perlu dilakukan. Dan yang kelima ada memberikan informasi komparatif. Benchmarking juga berperan dalam memberikan informasi komparatif untuk manajemen senior dan berpemangku kepentingan, misalnya pemerintahan atau pihak kalkulator yang berwenang. Dan selanjutnya ada jenis benchmarking. 1. Internal benchmarking, 2. Competitive benchmarking, 3. Functional benchmarking, 4. Generic benchmarking. Terus cara melakukan benchmarking itu ada 5. 1. Analisis proses internal, 2. Tentukan proses benchmarking, 3. Lakukan riset, 4. Tentukan target, dan 5. Aplikasikan. Sekian materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.